Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang itu, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyahlah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara sekalian, kita mendengarkan sebuah ajaran Tuhan Yesus yang cukup keras, yang cukup sulit untuk kita terima dan cerna. Saat Yesus ditanya, berapa banyak orang yang akan diselamatkan? Tuhan Yesus menjawab, "Berusahalah untuk masuk ke dalam pintu yang sesak itu." Bahwa pintu keselamatan itu kecil dan sesak. Dan Yesus melanjutkan mengatakan bahwa banyak orang akan mencoba masuk, tetapi akhirnya tidak dapat. Sederhananya, Yesus berkata bahwa keselamatan itu sesuatu hal yang sulit didapatkan. Mungkin kita mulai bertanya-tanya, sepertinya kok ini berbeda dengan ajaran-ajaran Tuhan Yesus yang lain. Sepertinya kok ini agak bertolak belakang dengan ajaran Yesus atau ajaran kitab suci. Kok berbeda dengan ajaran gereja yang lainnya? Bukankah kalau kita baca kitab suci dari ajarannya Santo Paulus di 1 Timotius bab 2 ayat 4, Santo Paulus mengajarkan bahwa semua ingin diselamatkan oleh Allah. Allah ingin menyelamatkan semua. Lalu kenapa sekarang Tuhan Yesus tiba-tiba bilang bahwa pintu menuju keselamatan itu sesak? Bukankah Tuhan Yesus dalam Yohanes bab 3 ayat 16 mengatakan bahwa Allah Bapa sungguh mencintai dunia dan mengutus putra tunggalnya agar mereka yang percaya boleh menerima kehidupan kekal. Tapi kenapa sekarang Tuhan Yesus bilang bahwa akan ada banyak yang mencoba masuk, mencoba menghidupi, mendapatkan kehidupan kekal tetapi tidak dapat? Bukankah Tuhan Yesus wafat di salib untuk kita semua, untuk membuka gerbang keselamatan bagi kita? Lalu kenapa sekarang Tuhan Yesus mengatakan pintunya itu sesak dan bisa ditutup lagi? Sepertinya ada pertentangan ya. Mana yang benar? Pintunya besar, lebar untuk keselamatan kita, atau pintunya sesak, kecil dan susah dimasuki? Kok sepertinya ada pertentangan ya.
Namun kalau kita dalami lebih dalam lagi, kita lihat dan mengerti lebih dalam lagi, sebenarnya tidak ada pertentangan di antara ajaran Yesus. Kenapa? Karena sesungguhnya, sungguh Allah mencintai kita. Sungguh Yesus wafat untuk kita. Sungguh pintu keselamatan telah dibuka untuk kita selebar-lebarnya. Lalu kenapa Yesus bilang pintunya sesak? Sebenarnya pintunya terbuka lebar, tetapi terlihat sesak. Kenapa? Karena pintu neraka jauh lebih besar dan lebih menggoda. Kenapa pintu surga, pintu keselamatan itu terlihat sesak? Karena pintu neraka jauh lebih besar dan lebih menggoda. Setan itu tahu benar kelemahan manusia. Dan setan itu punya tim promosi yang luar biasa. Tim marketing promosi yang luar biasa. Mereka tahu ya, kekuatan jahat ini tahu bahwa manusia kelemahannya adalah kalau dikasih kesenangan yang bersifat instan. Kalau dikasih itu, manusia bisa dengan mudah jatuh. Makanya setan itu membungkus yang namanya dosa, yang namanya kejahatan dengan hal-hal manis dan nikmat yang disebut sebagai godaan. Kenapa kita jatuh dalam dosa walaupun tahu ini adalah hal jahat? Ya jawabannya karena dosa ini enak. Sederhananya seperti itu. Mungkin saya akan beri sebuah cerita, ya, sebuah ilustrasi. Suatu hari ada seseorang yang meninggal, ya, meninggal. Katakanlah namanya Seto, ya. Nah, Seto ini setelah meninggal langsung menghadap Santo Petrus. Dan Seto bilang, "Santo Petrus, saya sudah siap masuk surga." Wah. Tapi kemudian Santo Petrus bilang, "Ups, sebentar. Jangan tergesa-gesa. Sekarang ada peraturan baru." Wah, peraturan baru apa Santo Petrus? Ya, sekarang peraturannya adalah sebelum kamu memutuskan masuk surga atau neraka, kamu harus mencoba dulu hidup di neraka dan di surga selama 24 jam. Iya. Wah, sebenarnya Seto ini agak kesel. Santo Petrus, saya sudah siap untuk masuk surga. Kenapa harus coba-coba neraka dulu? Wah, gak apa-apa, coba saja. Ini peraturan baru. Ya sudah. Akhirnya dengan kesal, Seto ini menuju neraka. Ya, dia menggunakan lift. Ya, menggunakan lift, dipencet liftnya, tulisannya neraka. Nah, itu turun ke bawah, pelan-pelan turun ke bawah. Dan saat mulai mendekati yang namanya neraka, tiba-tiba Seto merasakan ada sesuatu yang berbeda. Semakin turun, kok hawanya itu semakin sejuk. Hawanya semakin adem dan dingin, ya. Kok enak hawanya. Padahal yang saya dengarkan dari khotbah-khotbahnya Romo Bayu itu neraka panas. Neraka itu menjijikkan, ya. Tapi kok sini adem ya rasanya. Kemudian semakin dia mendekati neraka, baunya pun semakin terasa segar, wangi. Wah, kok berbeda ya dengan yang saya bayangkan. Dan waktu dibuka, ya, pintu liftnya dibuka, melihat neraka. Wah, pemandangan yang luar biasa indah. Ada lapangan golf yang luas, ada kolam renangnya, ada restorannya dengan makanan yang luar biasa enak, ada karaoke-nya. Wah. Dan yang dia senang adalah banyak teman-temannya di situ. Iya. Ada yang namanya Adrian, ya. Ada yang namanya Budi dan banyak sekali. Ya. Wah, dia bersuka cita di situ ya, bisa makan, bisa minum, bisa bercanda tawa dengan teman-temannya, bisa main golf sepuasnya. Ups, ternyata sudah 24 jam. Dia harus naik ke surga. Naik lift lagi ya, dia pencet surga dan naik pelan-pelan. Pas dibuka surganya, ya ternyata dia melihat sesuatu hal yang dia tidak nyaman.
Kok di sini orang-orangnya itu dia nggak kenal. Nggak ada satupun yang dia kenal di sana. Dan kemudian orang-orang di surga kerjaannya hanya satu ya. Hanya memuji Tuhan, bernyanyi kepada Tuhan ya. Lagunya pun hanya satu ya, kudus, kudus, kudus ya. Nggak ada lagu lain. Kemudian ya mereka hanya berdoa, mendoakan orang di dunia, berbuat baik. Dia nggak nyaman. Kenapa? Karena nggak pernah si Seto ini melakukan hal itu di dunia. Wah, saya kayaknya lebih cocok di neraka. Akhirnya dia turun ya ke tempatnya Santo Petrus lagi. Santo Petrus, ya kemudian Santo Petrus bilang, kamu sudah buat keputusan, sudah coba semua? Seto bilang, ya saya sudah siap dan membuat keputusan. Oke, keputusanmu apa, Seto? Jawabannya, saya sudah memutuskan untuk masuk neraka. Waduh, kok masuk neraka? Ya pokoknya saya mau bahagia di neraka. Yakin? Yakin. Tidak berubah? Tidak berubah. Ya akhirnya turun ya. Turun gunakan lift yang sama, dipencetlah neraka ya. Dia udah tersenyum lebar. Wah, ini tempat yang pas buat saya. Tapi semakin dia turun, ada yang berubah. Yang tadi baunya, yang tadi suasananya, hawanya dingin, pelan-pelan kok semakin panas. Semakin membakar. Yang sebelumnya itu baunya wangi, ya baunya segar, sekarang baunya itu gak karuan. Bau busuk, bau menyengat. Dan semakin dia turun, dia semakin mendengar suara orang-orang yang berteriak, yang menderita, yang disiksa. Wah, dia semakin kaget, semakin takut. Dan waktu pintu dibuka, benar saja ya, dia lihat teman-temannya ya dihukum, disiksa oleh para setan ya. Dan suasananya luar biasa menjijikan. Wah, dia kaget dan dia tanya ke sama ada setan di situ, dia tanya, Tan ya, kok yang saya lihat sekarang berbeda? Bukankah yang saya lihat itu suasananya menyenangkan, segar, dan juga penuh dengan hal-hal baik di sini. Kenapa kok sekarang berbeda, Tan? Lah, lalu saya tanya sama Seto, kamu kemari kapan? Iya. Saya kemari kemarin, ya kemarin saya mengunjungi neraka. Oh iya, makanya berbeda karena kemarin itu kita lagi promosi. Iya. Jadi hati-hati ya dengan promosi dari sang jahat. Terlihat baik, terlihat nyaman, terlihat menyenangkan, tetapi sebenarnya adalah sebuah kejahatan yang merusak. Kenapa sih orang muda ya bisa menghabiskan waktu di depan cellphone-nya, di depan komputernya, nonton YouTube, mainan games, TikTok-kan ya, Facebook dan segala macam selama berjam-jam dan melupakan hal-hal lain yang seharusnya dikerjakan. Ya karena hal-hal ini membawa kesenangan. Kenapa sih ada orang yang sudah tahu bahwa tidak setia kepada pasangannya, pada istri atau suaminya adalah hal yang sangat melukai, sangat merusak rumah tangga, tapi tetap dilakukan? Jawabannya ya karena hal itu membawa kesenangan, membawa thrill ya, excitement. Kenapa sudah tahu aborsi itu membunuh orang, membunuh bayi yang lemah, tapi tetap dilakukan? Jawabannya karena ini memberikan solusi instan. Kenapa sih mencuri, korupsi itu dilakukan? Sudah tahu itu merusak relasi dengan sesama, merugikan banyak orang. Jawabannya karena hal ini memberikan kekayaan instan. Siapa yang gak mau dengan kekayaan instan? Siapa yang gak mau dengan solusi instan terhadap permasalahan? Siapa gak mau dengan kenikmatan instan? Dan setan akan lakukan itu untuk menarik kita. Jadi kita lihat ya, terbuka lebar jalan menuju neraka. Menyenangkan, sangat menggoda. Jadi kalau kita dibandingkan memang pada akhirnya terlihat kecil. Padahal sudah dibuka lebar ya jalan menuju surga. Dan hati-hati juga, Tuhan Yesus bilang
bukan berarti mereka yang sudah bersantap dengan Tuhan Yesus, bukan berarti mereka yang sudah mendengarkan Tuhan Yesus itu bisa instan masuk surga. Tidak juga. Bukan berarti teman-teman yang sudah rajin ke gereja, yang sudah dibaptis, sudah menerima komuni, bisa dengan mudah masuk surga. Kalau ya ternyata setelah pulang dari gereja ya hidupnya hidup di dalam dosa. Tetap saja mencuri, tetap saja malas-malasan, tetap saja melakukan hal-hal yang jahat. Gak ada gunanya ke gereja. Kadang-kadang kita aktif ya di berbagai kegiatan gereja. Kita ikut PD, nyanyi-nyanyian, suaranya sampai serak ya. Atau kita punya devosi di ruang adorasi sampai 8 jam ya. Tapi percuma kalau keluar dari ruang adorasi ya kita tetap hidup dalam dosa. Tetap tidak setia dengan pasangan kita, tetap berlaku jahat kepada saudara dan anak-anak kita. Percuma. Ini pelajaran penting dari Tuhan Yesus untuk kita semua. Bahwa ya benar Tuhan Yesus sungguh wafat untuk kita. Tuhan Yesus sungguh mencintai kita. Pintu surga sungguh terbuka lebar untuk kita. Tapi kita pun harus melakukan bagian kita. Rahmat Tuhan, keselamatan Tuhan itu diberikan dengan cuma-cuma. Tetapi bukan murahan. Kita pun perlu melakukan bagian kita semaksimal mungkin. Kenapa sih pintu surga itu terlihat kecil? Karena kalau kita lihat pintu surga itu mungkin hanya sebesar pintu menuju ruang pengakuan dosa. Pintunya kecil, terlihat sesak, tapi ada keselamatan. Pintu kecil ini jauh lebih berharga dibandingkan pintu lebar sebuah jalan menuju neraka. Amin.